Popo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Betul katamu, Ki. Orang Tumapel itu sekarang keteter. Dia mulai kalang kabut dan mundur terus dia. Kena. Orang itu pundaknya kena bacok dan pedangnya lepas. Hei, dia melarikan diri. Jangan dikejar. Kenapa, Ki? Tidak perlu kita menganiaya dia. Bagi kita cukup sekedar memberi peringatan saja. Orang itu terluka. Pundaknya robek menjunjurkan darah. Itu sudah cukup untuk membuat dia cerah. Ya. Ayo sekarang kita pulang. Ayo semua pulang. Ibu, ada apa, Kendedes? Ibu belum tidur? Ibu belum ngantuk. Hari sudah larut malam. Kalau kau sudah ngantuk, masuklah duluan dan tidurlah. Nanti aku menyusul. Saya juga belum merasa ngantuk, Bu. Kalau belum ngantuk, duduk saja di sini. Dan daripada melamun, lebih baik membaca buku. Tuh, kitab-kitab bacaan ayahmu banyak. Ayah punya kitab banyak sekali ya, Bu. Ayahmu sebagai seorang begawan harus banyak membaca buku supaya memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ya, ayah selain rajin membaca buku, juga rajin bertapa. Contohnya, sudah 3 hari ayah tidak keluar dari kamar, siang dan malam, terus-menerus bertapa. Kalau tidak nanti tengah malam, mungkin besok pagi ayahmu sudah selesai bertapa dan keluar dari kamar. Ya. Nah, kau sudah ngantuk. Ayo sana, tidur. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam, anakku, Kendedes. Lebih baik aku masak air, membuat minuman, agar nanti kalau suamiku, Kanda Begawan, menghentikan semedinya, minuman pembuka sudah tersedia. Adinda. Kanda Begawan. Adinda, aku bertemu dengan Dewa Brahma. Bertemu dengan Dewa Brahma? Ya. Di dalam kamarku itu, Dewa Brahma menjumpai aku. Benarkah, Kanda? Lalu, apa yang diperbincangkan? Kendedes, anak kita, kemana? Sudah tidur. Kebetulan. Kebetulan? Memangnya ada apa? Dewa Brahma menitahkan aku segera menghentikan tapa. Dewa Brahma? Dewa Brahma menyampaikan pesan kepadaku. Apakah pesannya, Kanda Begawan? Bahwa Kendedes, anak kita, akan menjadi seorang wanita Ardana Reswari. Ardana Reswari? Betul, Adinda. Berarti anak kita akan menjadi istri seorang raja yang besar, yang akan menurunkan raja-raja besar pula. Betul, Adinda. Seorang wanita yang dipilih oleh Dewata untuk menjadi wanita Ardana Reswari adalah wanita yang akan melahirkan raja-raja besar. Betapa bahagianya aku. Anakku Kendedes menjadi wanita Ardana Reswari. Bahagialah kau, anakku. Tapi hal ini tidak boleh didengar oleh Kendedes. Artinya, Kendedes tidak boleh tahu bahwa dirinya akan menjadi Ardana Reswari. Mengapa demikian, Kanda? Sebab kalau dia tahu, hal itu akan menjadi beban bagi pikirannya dan akan mempengaruhi perkembangan jiwanya.
Benar, Kanda. Sebaiknya Kendedes tidak perlu mengetahuinya. Biarkanlah dia berkembang dengan wajar, sebagaimana gadis-gadis lainnya. Iya, Kanda. Tumben, cucianmu sedikit kan, Pari? Biasanya banyak sampai 2 bakul. Tapi hari ini 1 bakul juga tidak penuh. Seisi rumah pergi semua. Cuma aku dan ayahku yang di rumah. Jadi aku hanya mencuci punyaku sendiri dan baju bapakku yang cuma 2 potong. Pergi kemana ibumu dan adik-adikmu? Pergi ke desa Ngadisari, kondangan perkawinan. Oh, kalau Kendedes tidak pernah membawa cucian banyak, sebab cuma 3 orang, irit. Makanya kalau punya anak jangan banyak-banyak. Jadi apa-apa bisa irit. Iya, seperti aku. Adikku ada 9. Waduh, capek sekali aku mengurus adik-adikku itu. Apalagi kalau mencuci pakaian bertumpuk-tumpuk. Oh ya, aku dengar orang asing yang kemarin membuntuti kita dihajar oleh murid-murid Ki Mantanu. Ya, aku juga mendengar berita itu. Pasti kamu Ken Pari yang melaporkannya pada Ki Mantanu. Aku cuma lapor biasa saja, tidak menyuruh melakukan tindakan apa-apa kok. Tapi kau harus tahu, murid-murid Ki Mantanu itu berangasan semuanya. Tapi orang asing itu melarikan diri kok. Jadi tidak dianiaya. Siapa tahu dia jadi dendam, lalu membawa teman-temannya, kemudian menyerang ke sini. Jadi perkara yang besar. Iya ya. Mudah-mudahan saja tidak. Daulat Kanjeng aku Tunggul Ametung. Kau Daluang, kemarilah. Daulat Kanjeng aku. Kenapa pundakmu dibalut? Biasa Kanjeng, berkelahi. Berkelahi dengan siapa? Dengan orang-orang Panawijen. Dengan orang-orang Panawijen. Kenapa kau berkelahi dengan mereka? Mereka pemuda desa Panawijen marah karena hamba membuntuti Kendedes, gadis tercantik di Panawijen. Salah kau sendiri Daluang, mengganggu anak perawan di kampung orang. Urusannya ya begitu, dikeroyok orang sekampung. Hamba tidak berniat mengganggunya, Kanjeng. Hamba hanya ingin membuktikan apakah benar Kendedes kembang desa Panawijen yang tersohor itu cantiknya melebihi bidadari. Kau ini seperti kekurangan perempuan saja, Daluang. Secantik-cantiknya perawan desa tidak akan bisa mengatasi kecantikan gadis-gadis Tumapel. Kanjeng salah duga. Daluang, Ya. kalau kita masuk ke sebuah desa, melihat seorang gadis desa yang cantik, memang sangat indah. Nampak lugu dan murni, masih asli. Tapi begitu kita ke kota, wah, jadi payah banget. Ternyata yang cantik di desa belum tentu akan cantik di kota. Begitu pula cantik di kota belum tentu akan cantik di desa. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi yang ini bukan berita burung, Kanjeng. Benar-benar mempesona. Tubuhnya aduhai, sangat semampai. Kulitnya bersih, parasnya ayu rupawan. Dagunya bak lebah bergantung. Matanya bak bintang timur. Dan lehernya jenjang. Betisnya bak padi membunting. Dan jari-jari tangannya bak duri landak. Serta rambutnya hitam bergelombang bagaikan mayang terurai. Bila hamba membual, potonglah leher hamba. Kalau kau anggap dia cantik, mengapa tidak kau ambil saja, Baluang? Kendedes tidak pantas menjadi istri hamba. Dia hanya pantas menjadi istri kaum bangsawan terkemuka. Karena dia lebih tinggi dari gadis-gadis bangsawan mana saja. Hebat benar kau menyanjung-nyanjung dia, Daluang. Sebab seumur hidup, hamba belum pernah melihat gadis yang cantiknya melebihi bidadari. Kau menghina selir-selirku, Daluang. Selir-selirku gadis-gadis pilihan yang tercantik. Hamba akui, para selir dan para gundik Kanjeng aku memang cantik-cantik. Tapi maaf, bila dibandingkan dengan Kendedes, tidak ada apa-apanya. Aku jadi penasaran.
Seperti apa cantiknya Kendedes, kembang desa Panawijen itu? Marilah sekarang juga kita berangkat. Desa Panawijen tidak terlalu jauh. Hanya 1 hari menunggang kuda kita sudah sampai tiba di sana. Baiklah, ayo kita berangkat. Sebaiknya membawa pasukan yang kuat. Kau ini mau melihat perempuan cantik atau mau perang? Para pemuda desa Panawijen galak-galak Kanjeng. Mereka tukang berkelahi, selalu curiga kepada orang yang datang dari tempat lain. Buktinya hamba sendiri tidak berbuat apa-apa, cuman melirik-lirik gadis, dikeroyok habis-habisan. Mereka tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap aku butuh mapel. Tunggul Ametung yang dikjaya dan punya kekuasaan besar. Nah, kenapa tidak diperlihatkan saja langsung? Maksudmu? Dengan membawa pasukan yang lengkap, memakai seragam yang mentereng, maka nampaklah kebesaran Kanjeng Aku sebagai penguasa Tumapel yang hebat. Dengan demikian orang-orang Panawijen itu akan menjadi ngeri. Dan bukan suatu hal yang mustahil, Kendedes akan diberikan kepada Kanjeng oleh kedua orang tuanya dengan senang hati, Kanjeng. Baiklah, atur saja oleh kamu. Daulat, Kanjeng. Kendedes, kamu sudah selesai? Sudah, cucianku cuma sedikit kok. Kamu kan Alif? Aku juga sudah selesai. Kalau begitu kita pulang yuk. Aku mau mandi dulu. Mandi di rumah saja. Di belakang rumahmu ada sumur kan? Mandi di sumur malas, harus nimba. Kalau di sini, air berlimpah-limpah. Bisa mandi sepuas-puasnya, tidak usah nimba. Iyalah. Ayo, kita semuanya mandi di sini saja ya. Hah? Ada apa, Kendedes? Kenapa kau terkejut? Ada orang. Mana? Itu, di atas sana. 2 orang duduk di atas kuda memandang ke sini. Celaka, orang asing yang kemarin itu. Iya benar. Orang itu yang membuntuti kita sampai di rumahmu, Kendedes. Iya. Apa kataku? Dia menaruh dendam. Sekarang dia datang lagi membawa teman-temannya. Pasti akan melakukan pembalasan. Ayo pulang. Ayo. Ayo pulang. Ayo. Bagaimana Kanjeng Aku? Bukankah benar perkataan hamba bahwa Kendedes itu cantik? Bukan hanya cantik, tapi anggun dan agung. Tidak pantas gadis yang keadaannya melebihi wanita kaum bangsawan berada di tempat seperti ini. Dia lebih pantas berada di keraton. Kenapa Kanjeng bimbang? Kanjeng orang besar, perempuan mana yang tidak ingin menjadi istri Kanjeng? Ambil saja Kendedes si kembang Panawijen itu. Baik, mari kita ke rumahnya. Pasukan! Ya, Kak. Jalan! Benar, orang asing itu datang lagi, Kenpari. Betul, Kimantanu. Dia membawa teman-temannya. Berapa orang? Yang terlihat dari sungai hanya 2 orang. Tapi samar-samar di balik hutan sebelah timur banyak orang naik kuda. Naik kuda? Ya, semuanya menunggang kuda, Ki. Wah, jangan-jangan sebuah pasukan berkuda dari Kadipaten atau kerajaan lain, Kenpari. Mungkin, Kimantanu. Sebab orang asing yang kemarin itu tadi sepertinya berpakaian seragam pasukan. Juga temannya berkuda di dekatnya, berpakaian seragam pasukan. Bagus sekali, Ki. Mewah, mentereng, Ki. Bahaya. Orang asing yang kemarin kita hajar, seorang anggota pasukan perang. Mardanus, ya Ki. Kau pergi ke sungai itu dan selidiki siapa mereka. Baik, Ki. Kita sudah memasuki desa Panawijen, Kanjeng Aku. Desa Panawijen ini tenang dan damai. Keadaannya rapi, bersih dan teratur. Sungguh merupakan sebuah desa yang tenteram. Ya,
Dan nampaknya penduduk desa Panawijen ini kehidupannya terjamin. Nampak dari keadaan rumah yang berjejer di tepi kiri, kanan jalan bagus-bagus kelihatannya. Keadaan alam di sekitar desa ini subur sekali, sehingga kehidupan rakyat di sini sangatlah makmur. Benar, Kanjeng. Melihat penduduk ketakutan, semua buru-buru masuk ke dalam rumah masing-masing dan menutup pintunya rapat-rapat, Kanjeng. Tapi mereka mengintip lewat lubang jendela. Ya, beri tanda pada pasukan kita agar bergerak perlahan-lahan saja. Jangan menimbulkan kegaduhan yang akan membuat rakyat semakin ketakutan. Daulat, Kanjeng. Ki Mantanu. Nah, itu Martanus datang. Celaka! Bahaya, Ki! Celaka! Bahaya! Apa maksudmu? Pasukan Tumapel. Pasukan Tumapel? Ya, yang datang itu pasukan Tumapel. Wah, celaka. Benar dugaanmu, Ki. Orang asing yang kemarin kita hajar, anggota pasukan Tumapel. Dan sekarang dia datang untuk menangkap kita. Lalu, bagaimana kita, Ki? Inilah akibat kesembronoan kalian. Bertindak tanpa memperhitungkan akibatnya. Seharusnya ditanya baik-baik, diperiksa dengan teliti. Jangan main hajar, main pukul seenaknya, main keroyok semau-maunya. Sekarang bagaimana ya? Nasi sudah menjadi bubur. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalian tunggu di sini. Aku mau menjumpai mereka. Ki, jangan nekat. Aku akan bicara baik-baik kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mau mengerti bahwa perkara ini hanyalah perkelahian biasa, kenakalan anak-anak muda. Tapi sebentar. Apakah kau melihat di antara pasukan berkuda itu turut pula Kanjeng aku Tunggul Ametung? saya belum pernah melihat Tunggul Ametung, Ki. Jadi tidak tahu yang mana orangnya. Kepala pasukan berkuda Tumapel itu seperti apa orangnya? Orangnya berbadan tegap. Kulit tubuhnya coklat. Ya. Wajahnya cukup ganteng. Gerak-geriknya lamban dan tenang. Nampak sebagai seorang bangsawan. Pakaiannya paling bagus. Membawa senjata. Dan apa senjatanya, Martanus? Trisula pendek, tergantung di pinggangnya. Ujungnya berlapis perak dan gagangnya berlapis emas. Ya, itulah dia, Tunggul Ametung. Kita semakin memasuki desa. Rumah-rumah penduduk semakin banyak. Betul, Kanjeng Aku. Lalu, yang mana rumahnya Kendedes? Di depan sana ada jalan simpang 3 yang belok ke kanan menuju ke rumah Kendedes. Iya. Kau tahu siapa orang tuanya Kendedes? Ayahnya seorang begawan. Seorang begawan? Betul, Kanjeng Aku. Namanya Begawan Purwa. Kalau anak seorang begawan, tentulah gadis itu memiliki wajah dan watak yang baik. Pasti demikian, Kanjeng Aku. Sangat cocok sebagai istri utama bagai permaisuri, Kanjeng. Iya. Aku sudah punya banyak selir, tapi belum punya permaisuri. Dan Kendedeslah yang akan aku jadikan permaisuri. Itu mereka sudah memasuki desa. Iya, benar. Mereka pasukan berkuda Tumapel. Jumlahnya banyak. Semuanya menunggang kuda. Berbaris sangat rapi, berpakaian seragam yang sangat bagus. Mentereng tapi juga menakutkan. Yang menunggang kuda paling depan, itulah Tunggul Ametung, Martanus. Itulah rumahnya Kendedes, Kanjeng Aku. Yang mirip pendopo kecil itu? Benar, Kanjeng. Rumah itu sederhana dan besarnya sedang-sedang saja tapi bersih. Pekarangannya ditanami pohon tanjung dan kemuning. Terasa sejuk dan nyaman. Maklum, rumah seorang begawan. Segala sesuatunya harus terasa tenang dan tentram. Iya. Kanda Begawan, pasukan Tumapel itu menuju ke sini, ke rumah kita. Hah? Mengapa ke sini? Mau apa dia? Kendedes,
Ya, Bu. Yang kemarin berkelahi dengan orang Tumapel itu, bukankah murid-murid Ki Mantanu? Betul, Bu. Kalau memang kedatangan mereka mau melakukan pembalasan, seharusnya pergi ke tempat perguruan silat Ki Mantanu. Tapi kenapa menuju ke sini? Mungkin sudah ke sana, Bu, tapi sudah kosong. Ki Mantanu dan murid-muridnya sudah melarikan diri karena takut. Murid-murid Ki Mantanu itu suka cari gara-gara. Akibatnya pasukan Tumapel datang ke sini. Ya, sudahlah. Jangan terlalu cemas. Kalian masuk saja ke dalam. Biar aku yang menghadapi mereka. Hati-hati, Kanda Begawan. Orang-orang Tumapel ganas dan kejam. Aku akan mengajak mereka bicara baik-baik. Secara kekeluargaan. Daluang, kita sudah memasuki pekarangan rumah Begawan Purwa. Suruh pasukan berhenti. Daulat Kanjeng Aku. Oi, pasukan, berhenti! Kanjeng Aku. Iya. Lihat siapa itu yang keluar dari dalam rumah itu. Seorang laki-laki tua berpakaian jubah kuning. Apakah dia Begawan Purwa? Benar. Dialah Begawan Purwa, ayah kandung Kendedes. Bagus. Dia menyambut kita dengan hangat. Tergopoh-gopoh turun ke halaman. Wajahnya cerah dan dengan ramah tamah dia menyongsong kita. Selamat datang. Selamat datang. Benarkah tuan-tuan dari Tumapel? Benar. Akulah Tunggul Ametung, penguasa besar Tumapel. Dan pasukan berkuda ini pengawalku. Selamat datang di Panawijan. Saya Begawan Purwa, sesepuh di sini. Ya. Mari silahkan masuk. Benarkah Begawan punya anak gadis bernama Kendedes? Benar, Kanjeng Aku. Nah, kedatanganku ke sini untuk melamar anakmu itu. Bagaimana, Begawan Purwa? Kau terima lamaranku? Saya sangat terkejut mendengarnya. Sebab sama sekali tidak menduga bahwa kedatangan Kanjeng Aku bermaksud melamar putri saya. Kecantikan anakmu terkenal sekali. Setelah aku buktikan, ternyata memang benar anakmu itu sangat cantik dan sangat pantas untuk menjadi istriku, seorang penguasa besar. Putri saya hanyalah seorang gadis dusun yang tolol. Tidak pantas mendampingi Kanjeng Aku yang mulia. Kau terlalu merendahkan diri, Begawan. Padahal anakmu Kendedes itu menampakkan bakatnya yang melebihi kaum wanita bangsawan. Lagi pula kau seorang Begawan tentulah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang tentunya selalu mendidik anakmu dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan. Itu semua akan membuat Kendedes memiliki pendidikan yang tinggi, tidak kalah dengan gadis-gadis bangsawan. Namun demikian, tidak bisa melawan kodratnya sebagai gadis dusun, yang suatu ketika mungkin dapat membuat Kanjeng Aku kecewa. Dari kata-katamu ada kesan kau menolak lamaranku. Kendedes belum cukup umur, Kanjeng. Jangan mengada-ada, Begawan. Anak sebesar itu kau katakan belum cukup umur, Bahkan sebaliknya, sudah kelewatan. Bukankah begitu? Apa kau mau anakmu jadi perawan tua? Saya mohon diberi waktu untuk berpikir. Yang mau kawin itu anakmu atau kau, Begawan Purwa? Maksud Kanjeng Aku? Yang aku lamar anakmu, Kendedes. Bukan kau, Bagawan Linglung? Saya tidak menduga sama sekali bahwa Aku Tumapel
yang terhormat ternyata tidak mengenal tata krama terhadap orang tua. Karena kau seorang begawan, lantas kau minta dihormat begitu? Oh, tidak. Saya bukan orang yang gila hormat. Tapi saya rasa adalah suatu kewajaran bila mana seorang muda bersikap sedikit sopan terhadap orang tua. Dengar Begawan Purwa, aku penguasa Tumapel dan desa Panawijan ini termasuk wilayah Tumapel. Jadi akulah penguasa tertinggi di sini, bukan kau. Kau hanyalah rakyat Tumapel. Jadi kau yang harus menyembah aku. Dengan demikian sebagai rakyat Tumapel, kau harus menunjukkan dharma baktimu terhadap aku, pemimpinmu, dengan mematuhi semua perintahku. Sekarang aku perintahkan, panggil anakmu Kendedes ke sini. Cepat. Daulat Kanjeng Akuwu. Kau siapa? Hamba istri Begawan Purwa. Ibu kandung Kendedes. Loh, yang aku panggil anaknya, yang nongol ibunya. Maklum gadis dusun. Baru kali ini melihat orang begini banyak. Semuanya membawa senjata, membuatnya ketakutan. Ini belum seberapa. Aku masih punya pasukan yang lebih besar dan lebih megah. Hamba percaya, sebab Kanjeng Akuwu penguasa Tumapel. Suamimu ini nampaknya tidak suka kalau aku menjadi menantunya. Entah karena apa, aku tidak tahu. Tapi aku yakin, kalau Kendedes pasti mau sama aku, dia pasti merindukan jadi istri seorang Akuwu yang gagah perkasa dan kaya raya seperti aku. Nah, suruh keluar dia. Suruh menghadap kepadaku. Kendedes sudah menyerahkan semuanya kepada saya. Oh, begitu. Nah, apa katanya? Pasti dia sangat menyukai aku, bukan? Dari lubang pintu di dalam, Kendedes sudah melihat dengan jelas kepada Kanjeng Akuwu. Dan dia sudah memberikan jawabannya. Apa katanya? Apa? Kendedes menolak lamaran Kanjeng Akuwu. Barat! Suruh keluar anak itu! Cepat! Kendedes sudah memberikan jawaban. Dan jawabannya ialah menolak lamaran Kanjeng Akuwu. Jaluang! Jambukana! Masuk! Dan ambil gadis itu! Kanjeng Akuwu, janganlah memaksakan kehendak. Siapa berani membangkang terhadap perintah aku, Tunggul Ametung? Berarti pemberontak. Tidak sepantasnya Kanjeng mengeluarkan perkataan seperti itu. Diam kau tua bangka. Aku sudah muak mendengar ocehanmu. Daluang, Jambukana. Cepat kalian masuk ke dalam rumah dan ambil gadis itu. Ayah, ibu. Kendedes. Oh. Kenapa tidak sejak tadi kau keluar, gadis cantik? Ayah, ibu. Saya tidak mau. Dengar, gadis cantik. Di keraton kau akan senang. Kau minta emas sebesar kepala sapi dan uang 10 karung. Aku sediakan. Tapi kau harus ikut aku ke Tumapel. Tidak, aku tidak mau. Apakah kau sudah punya kekasih? Hah? Nah, tunjukkan siapa kekasihmu itu. Kekasihku banyak. Banyak? Ya, seluruh penduduk desa Panawijen, semuanya kekasihku. Kau mengada-ada gadis cantik. Pergilah kalian semuanya. Aku lebih suka di sini, di desa, daripada di kota, di Tumapel. Ayahnya, ibunya, anaknya memiliki watak yang sama, keras kepala. Iya, apa boleh buat? Terpaksa menggunakan kekerasan. Daluang, Jambulaka, bawa gadis itu cepat. Jangan lakukan itu. Tua bangka tidak tahu diri.
Kanda Begawan, ayah! Cepat! Tidak, aku tidak mau. Tunggu, Amatung. Aku mengutukmu. Tunggu, Amatung. Dengarlah kutukanku. Kau akan mati ditikam keris mukjizat. Begitulah Kunti. Kisahnya Kendedes menjadi istrinya Tunggul Ametung. Ternyata Tunggul Ametung main paksa dengan kekerasan, mendapatkan Kendedes. Iya. Nah, karena Kendedes dipilih oleh para dewa untuk menjadi istri Ken Arok, maka para dewa memerintahkan Ken Arok agar pergi ke Tumapel, mengabdi kepada Tunggul Ametung. Selain itu juga, untuk melaksanakan kutukan Begawan Purwa, bahwa Tunggul Ametung akan mati ditikam oleh keris mukjizat. Apakah yang dimaksud dengan keris mukjizat itu keris Empu Gandring? Benar. Keris mukjizat itu adalah keris Empu Gandring. Kalau begitu, matinya Tunggul Ametung karena ditikam oleh keris Empu Gandring merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang mencederai dan melukai hati Begawan Purwa, ayah kandung Kendedes. Iya. Dengan kata lain, Tunggul Ametung kena kutukan Dewata dengan perantaraan Begawan Purwa. Benar. Dayang, kau membawa minuman ke Taman Sari? Dan Ayu Putri Kendedes ingin bercengkrama di tepi kolam di dalam Taman Sari. Oh, dengan Kanjeng Akuwu? Tidak, sendirian saja. Ya. Daulat dan Ayu Putri, selamat pagi. Selamat pagi, Dayang. Pagi ini sungguh cerah. Kecantikan Den Ayu Putri membuat segalanya menjadi ceria. Bunga-bunga di taman mekar berseri-seri. Burung-burung berkicau merdu. Alangkah indahnya pagi ini di Taman Sari yang asri. Pandai sekali kau merangkai kata-kata sastra, Dayang. Benarkah, Den Ayu Putri? Betul, aku kagum karena ternyata kau mempunyai bakat yang besar dalam bidang sastra. Terima kasih, Den Ayu Putri. Hei, kau Dayang ya? Jangan masuk. Apa? Jangan masuk. Ini Kaputren. Aku tahu ini Keputren. Lalu memangnya kenapa? Kau, apakah kau Ken Arok? Ya, aku Ken Arok. Kau tampan. Macam-macam saja. Minggir. Aku mau masuk. Sayang, aku hanya seorang Dayang. Lalu? Seandainya aku gadis bangsawan, tentu aku punya harapan untuk menjadi istrimu. Aku sedang sibuk. Jangan ngomong lantur. Minggir. Jangan, Ken Arok. Kenapa? Laki-laki tidak boleh masuk ke dalam Keputren. Aku bukan mau masuk ke dalam Keputren. Aku mau mengambil tali dadung di gudang Keputren. Jangan. Di Taman Sari sedang ada Den Ayu Putri. Kendedes. Kau urakan. Menyebut Den Ayu Putri seenaknya, tanpa rasa hormat. Aku memang orang urakan. Tapi sekarang kau sudah jadi orang kadipaten. Sebagai orang dekat Kanjeng Akuwu Tunggul Ametung. Dengan begitu, kau tergolong kaum bangsawan. Nah, perangaimu harus berubah. Hebat juga kau Dayang. Bisa membuat wejangan. Tapi aku tidak ada waktu. Minggirlah kau. Jangan banyak mengoceh. Dan Ayu Putri, mengapa termenung? Tidak, Dayang. Aku sedang memandangi ikan-ikan di kolam. Bolehkah hamba membuat syair lagi? Tentu saja. Nah, dendangkanlah syair-syair yang indah. Daulat dan Ayu Putri. Ada orang. Mana? Itu sedang berjalan di seberang kolam. Laki-laki. Kenapa laki-laki bisa masuk ke sini? Mana prajurit pengawal Keputren? Ada apa, Dayang? Mengapa kau tiba-tiba terpana? Pandangan matamu nampak terpesona seperti melihat sesuatu yang sangat istimewa.
laki-laki itu Ken Arok. Ken Arok? Benar, Den Ayu Putri. Itulah dia, Ken Arok. Dia menoleh ke sini dan tersenyum. Dia seorang pemuda yang gagah dan tampan. Den Ayu Putri, mengapa menunduk dan gugup? Pemuda itu melanggar adat. Berani memasuki Kaputren dan masuk ke Taman Sari ketika aku sedang ada di sini. Mungkin dia sedang tergesa-gesa mau mengambil sesuatu. Sebab dia berjalan menuju ke gudang yang terletak di belakang Kaputren itu. Ya, seharusnya dia menyuruh seorang dayang untuk menghubungi Pak Kongkon penjaga gudang itu. Ken Arok bekas orang urakan dan Ayu Putri. Tentunya dia belum bisa menghilangkan watak aslinya. Selain itu, mungkin dia belum tahu peraturan-peraturan yang terdapat di lingkungan kadipaten itu. Ya, sehingga seenak saja selanang selonong ke sana kemari. Ya. Juga regu pengawal penjaga Kaputren, tidak akan ada yang berani menghalanginya. Sebab semuanya takut pada Ken Arok yang sangat dikjaya, yang tentunya sebagai bekas pendekar urakan masih liar dan ganas. Tapi... dia balik lagi. Loh, malah berhenti. Ken Arok berhenti di tepi kolam, berdiri memandang ke sini. Ya, dia memandang kepada Den Ayu Putri dengan tatapan mata yang mempesona. Ketika Ken Dedes sedang berada di Taman Sari yang terletak di dalam Kaputren, dengan seenaknya Ken Arok masuk tanpa menghiraukan adat dan tata cara yang melarang kaum pria memasuki Kaputren. Lebih dari itu, dengan berani pula Ken Arok berhenti di tepi kolam Taman Sari, lalu dengan sikap yang sedikit urakan memandangi Ken Dedes dengan tatapan mata yang mempesona. Oh, berani sekali Ken Arok itu. Orang lain, sekalipun dia pejabat tinggi kadipaten, tidak ada yang berani memandang wajah Den Ayu Putri Ken Dedes. Selalu menundukkan kepala sambil memberi hormat. Tapi Ken Arok itu dengan berani dia berdiri di hadapan Den Ayu Putri Ken Dedes tanpa menundukkan kepala dan juga tanpa memberi hormat. Dengan seenaknya memandang Den Ayu Putri Ken Dedes dengan pandangan mata yang nakal. Dayang? Daulat Den Ayu Putri. Aku pindah ke dalam. Den Ayu Putri hendak pindah ke dalam saja? Ya. Iya. Daulat Den Ayu Putri. Hei, dia sudah pergi kok. Tidak perlu pindah ke dalam Den Ayu Putri, karena Ken Arok sudah pergi. Tuh, dia berjalan menuju keluar dari Kaputren. Sudahlah Den Ayu Putri, tidak usah murka. Sebab saya yakin Ken Arok tidak berniat buruk. Ya, dia hanya kagum dan terpesona melihat paras Den Ayu Putri yang cantik jelita. Ya. Sebenarnya Ken Arok sudah tahu di Taman Sari sedang ada Ken Dedes. Tahu dari mana? Dari aku. Dari kamu? Iya. Aku bertemu dengan dia di pintu Kaputren. Kenapa tidak kau larang? Malah sebaliknya kau beritahu ada Den Ayu Putri Ken Dedes. Mana aku berani. Dia sekarang sebagai orang yang paling dekat dengan Kanjeng Tunggul Ametung. Salah-salah, aku sendiri yang dipecat. Iya, kau benar. Jangankan aku, Hulu Balang Lusanta, kepala regu pasukan pengawal Kaputren, tidak berani macam-macam sama Ken Arok. Iya. Dan maksudku memberitahukan bahwa di Taman Sari sedang ada Den Ayu Putri Ken Dedes, agar dia membatalkan niatnya masuk ke dalam lingkungan Kaputren. Malah sebaliknya, membuat dia semakin bernafsu.
ingin melihat langsung dari dekat seperti apa cantiknya Ken Dedes, kembang desa Panawijen yang terkenal itu. Pantas dia memandang kepada Den Ayu Putri Ken Dedes lama sekali. Berani benar Ken Arok itu. Sebab selama ini tidak pernah ada laki-laki yang berani berbuat seperti itu. Ya, bukan hanya berani, tapi urakan. Dasar pendekar urakan. Ya, menatap sambil tersenyum. Sangat memesona. Tidak membukukan badan. Tidak. Tidak memberi hormat. Tidak. Wah, benar-benar urakan. Iya. Dengan seenaknya dia berdiri di seberang kolam, tanpa rasa risih atau rasa sungkan sedikit pun. Ya, sambil tersenyum, memandang kepada Den Ayu Putri Ken Dedes cukup lama. Gila. Sikapnya memang urakan, bahkan sedikit kurang ajar. Tapi tatapan matanya sangat mempesona. Oh ya? Iya. Sinar matanya mengandung wibawa dan menusuk hulu hati, membuat jantung siapa saja akan berdebar kencang bila dipandang olehnya. Kamu memuji Ken Arok karena kamu naksir sama dia. Ya, memang kuakui, aku kesemsem sama Ken Arok. Tapi lepas dari itu semua, aku tidak mengada-ngada bahwa dia memang punya wibawa. Aku jadi curiga kepada Ken Arok. Curiga? Jangan-jangan dia seorang pangeran yang sedang menyamar. Ya, mungkin juga. Sebab di balik tingkah lakunya yang kasar dan wataknya yang kejam dan bengis, tersembunyi sebuah keagungan. Bahkan seperti seorang raja. Raja? Aku pernah melihat Ken Arok sedang duduk termenung sendirian. Dan dalam keadaan diam seperti itu, cara duduknya, cara dia melayangkan pandangan, persis dengan gerak-gerik seorang raja. Mungkin dia benar-benar putra seorang raja dari kerajaan lain. Lalu diserang musuh, kerajaannya kalah dan hancur. Kemudian dia mengungsi, melarikan diri, mengembara, terlunta-lunta, dan akhirnya jadi pendekar urakan. Mungkin juga begitu. Oh ya, lalu bagaimana sikap Den Ayu Putri Ken Dedes melihat kenekatan Ken Arok itu? Beliau nampak sangat gugup dan menjadi salah tingkah. Loh, kok begitu? Maksudmu? Seharusnya beliau menjadi murka. Ada laki-laki masuk ke Kaputren dan berbuat kurang ajar, berani memandang beliau dengan cara seperti itu. Memang, seharusnya Ken Arok segera diusir atau memanggil prajurit pengawal Keputren untuk menyeret Ken Arok keluar dari Keputren. Iya, seharusnya memang begitu. Tapi pada kenyataannya tidak, malah menjadi gugup sekali dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Parasnya yang cantik, bersemu merah, dan sekilas aku lihat tangannya gemetar memegangi ujung kain bajunya, dan nafasnya tertahan-tahan, menandakan jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Menunduk atau membalas pandangan Ken Arok? Menunduk terus, mungkin merasa malu. Sebab, ya, baru kali ini dipandangi oleh seorang pemuda tampan, tetapi sesekali mencuri pandang melirik kepada Ken Arok. Nah, Den Ayu Putri Ken Dedes telah kena panah asmara. Ngawur, kamu bicara sembarangan. Maksudku, tidak ada bedanya dengan kita. Hatinya tertawan oleh ketampanan Ken Arok. Maksudmu, Ken Dedes naksir pada Ken Arok? Iya, Den Ayu Putri Ken Dedes juga naksir pada Ken Arok. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Terus dilaporkan pada Kanjeng Tunggul Ametung. Bisa jadi malapetaka. Dan ya, kita berdua bisa digantung. Iya, mendingan kita masuk ke dalam. Ken Dedes benar-benar cantik. Bagaimana Ken Arok? Aku pikir orang-orang hanya omong kosong, terlalu memuji dan menyanjung Ken Dedes. Tetapi ternyata kabar berita itu benar. Memangnya kau sudah melihat parasnya Den Ayu Putri Ken Dedes? Sebab selama kau berada di sini, belum pernah sekalipun beliau keluar dari Keputren. Aku sudah melihatnya. Di mana Ken Arok? Di Keputren. Apa? Di Keputren? Iya, kemarin siang di Taman Sari. Kalau begitu kau masuk ke Keputren? Iya. Gila. Kenapa kau nyelonong masuk ke Keputren? Sinting kau. Aku membutuhkan tali dadung untuk menarik gerobak.
kata si Kampul pemilik gerobak itu, di gudang Keputren ada tali dadung yang bagus dan kuat. Nah, lalu aku cari di sana dan ketemu. Seharusnya kau menyuruh seorang dayang Keputren untuk memanggil Pak Kongkon penjaga gudang itu. Repot amat. Aku sendiri bisa melakukannya. Tetapi itu tidak boleh, Ken Arok. Laki-laki tidak boleh masuk ke dalam Keputren. Aku tidak punya maksud jelek. Aku benar-benar membutuhkan tali dadung. Kebetulan saat itu sedang ada Ken Dedes duduk di bangku tepi kolam bersama seorang dayang. Jadi aku melihat Ken Dedes secara tidak sengaja. Lalu bagaimana sikapmu waktu itu? Biasa saja. Aku berdiri dan memandang pada dia. Kau tidak membungkukkan badan? Tidak. Tidak memberi hormat? Tidak. Etan. Kau benar-benar pendekar uraan yang sejati. Sebab aku gugup. Gugup? Ya. Belum pernah seumur hidup aku melihat perempuan cantik seperti itu. Aku pikir ada bidadari kesasar atau hantu peri penunggu Taman Sari. Wah, kau ngawur, Ken Arok. Soalnya aku tidak tahu kalau perempuan cantik itu Ken Dedes. Lalu kau diusir? Diusir? Ya, semestinya kau diusir. Atau dipanggil prajurit pengawal Keputren, kemudian kau diperintahkan keluar. Tidak. Aku tidak diapa-apakan. Didiamkan saja. Aneh. Aneh? Iya, aneh. Kenapa Den Ayu Putri Ken Dedes tidak mengusir kamu? Kenapa aku harus diusir? Aku bukan penjahat. Aku teman suaminya, Tunggul Ametung. Oh, mungkin beliau takut kalau kau mengamuk. Sebab kau kasar dan gampang naik pitam. Rukmi, kau sedang menyiapkan minuman untuk Den Ayu Putri Ken Dedes? Iya, benar. Dan juga seperti hari-hari kemarin, pada waktu seperti ini, beliau ingin bersantai di Taman Sari, di tepi kolam. Loh, mengapa kau tertawa? Den Ayu Putri Ken Dedes sedang sakit. Sakit? Sakit asmara. Kau dayang Keputren paling sinting. Kau juga dayang Keputren yang paling gila. Kau ini apa-apaan sih? Siang-siang begini ngajak bertengkar? Coba saja kau pikir. Semenjak peristiwa pertemuan Den Ayu Putri Ken Dedes dengan Ken Arok tempo hari itu, Den Ayu Putri Ken Dedes jadi sering pergi ke Taman Sari. Jadi, kau pikir Den Ayu Putri Ken Dedes mengharapkan kejadian itu berulang kembali? Pasti begitu. Kau jangan gila dayang sinting. Den Ayu Putri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang kaya raya dan yang paling terpandang, turunan bangsawan Tulen. Untuk apa punya pikiran gila terhadap Ken Arok yang belum jelas asal-usulnya? Bukankah kemarin kau telah sependapat dengan aku bahwa kemungkinan besar Ken Arok keturunan seorang raja? Itu hanya baru dugaan, belum pasti. Tapi kau harus ingat bahwa Ken Dedes belum pernah jatuh cinta. Kau sok tahu. Aku asli orang Panawijen. Jadi aku tahu benar riwayat masa lalu majikan kita itu. Aku juga sudah dengar bahwa Ken Dedes diculik dengan paksa oleh Tunggul Ametung. Itulah, perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung tidak berdasarkan cinta, tapi karena terpaksa. Iya. Nah, sekaranglah Ken Dedes mengalami cinta pertama. Maksudmu, Ken Dedes jatuh cinta pada Ken Arok? Pasti begitu. Ya, mungkin juga. Ken Dedes yang selama ini terkukung, meladeni suami hanya badannya semata, jauh dari sentuhan cinta. Tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang memberikan sentuhan cinta. Pertemuannya dengan Ken Arok membuat kesan yang membekas amat dalam di hatinya. Pandangan pertama membisikkan degup asmara yang indah. Pokoknya majikan kita yang cantik itu sedang kena panah asmara. Iya. Ken Dedes lebih cocok dengan Ken Arok, bagaikan Dewi Rati dan Batara Kamajaya. Yang satu cantik, yang satu lagi tampan. Tapi kita tidak boleh membuka peluang. Maksudmu? Meskipun dugaan kita sangat kuat bahwa majikan kita Den Ayu Putri Ken Dedes jatuh hati pada Ken Arok, kita tidak boleh menggiring mereka agar dapat sering berjumpa untuk saling bertaut. Ya, sebab hal itu tidak baik. Sebab walaupun bagaimana, Ken Dedes sudah punya suami. Iya, benar. Kalau kita membuka peluang untuk mempertemukan Ken Arok dan Ken Dedes, kita adalah manusia terkutuk yang telah menyeret majikan kita untuk melakukan perbuatan yang nista.
lepas dari masalah, apakah Ken Dedes kawin dengan Tunggul Ametung dengan terpaksa? Tapi pada kenyataan saat ini, Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung yang sah. Ya. Dan kita sebagai dayang, abdi keraton yang setia, harus menjaga kesucian majikan kita dari godaan setan. Benar. Perkara nanti, kelak di kemudian hari, terjadi suatu perubahan. Hendaknya perubahan itu merupakan kehendak Dewata yang agung. Ya, mendingan kita tetap bekerja sebagaimana biasa. Mengerjakan tugas-tugas kita sebagai dayang, abdi keraton. Daulat dan Ayu Putri, minuman sudah tersedia. Letakkan saja di atas bangku taman di tepi kolam itu. Daulat dan Ayu Putri. Dayang. Daulat dan Ayu Putri. Bukankah besok hari raya bulan Caitra? Benar, dan Ayu Putri. Tentunya hari ini di alun-alun sedang dipersiapkan sebuah pesta besar. Pastilah demikian, dan Ayu Putri. Sebagaimana yang sudah-sudah pada tahun-tahun yang lalu, dikala menyambut hari raya bulan Caitra, selalu diadakan upacara pesta yang besar dan meriah. Pada waktunya upacara dilaksanakan, aku selalu hadir di alun-alun bersama Kakanda Tunggul Ametung. Dan saat itu, aku selalu merasa gembira melihat pesta besar yang sangat meriah itu. Namun aku tidak pernah menyaksikan persiapannya. Maksudku, persiapan sebelum upacara itu dilaksanakan pada waktunya. Yang selalu aku saksikan adalah yang sudah jadi. Alun-alun di depan kadipatenan yang luas itu menjadi semarak, penuh dengan umbul-umbul berwarna-warni dan hiasan yang beraneka ragam. Di sekeliling alun-alun itu telah berdiri beberapa panggung pertunjukan yang penuh dengan hiasan yang amat indah. Semuanya sudah jadi dan sudah bagus. Tapi waktu membuatnya aku tidak pernah tahu sama sekali. Hamba pun demikian, dan Ayu Putri. Sebab hamba tidak pernah keluar dari Keputren, sehingga tidak pernah menyaksikan persiapan tersebut. Tapi tentunya suasana tersebut sangat ramai, di mana terdapat banyak orang sedang sibuk bekerja. Ada yang sedang memotong kayu, membelah bambu, menghiasi panggung, mendirikan bendera umbul-umbul, dan sebagainya. Nah, suasana yang seperti itu yang ingin sekali aku melihatnya. Suasana seperti itu rasanya agak kurang sedap dipandang mata, karena keadaannya sangat tidak beraturan. Tumpukan bambu dan kayu tertimbun di sana-sini. Potongan-potongan kayu dan bambu berserakan di mana-mana. Para pekerja hilir mudik berlalu lalang ke sana kemari. Suasana hiruk-pikuk sangat gaduh. Justru suasana yang seperti itu yang aku sukai. Panggil Hulu Balang Pandan. Suruh dia siapkan kereta dan sekaligus memberitahukannya kepada Kakanda Tunggul Ametung di pendopo Balai Paseban. Daulat dan Ayu Putri, Tita dan Ayu Putri, segera hamba laksanakan. Dayang Rukmi. Kau Dayang Nuryani? Kau mau kemana? Kok terburu-buru sekali? Mau menemui Hulu Balang Pandan. Ada apa? Disuruh menyiapkan kereta. Siapa yang mau pergi? Dan Ayu Putri Ken Dedes? Iya, beliau mau pesiar. Pesiar kemana? Dekat saja, ke alun-alun. Ke alun-alun? Ingin melihat suasana kesibukan persiapan menjelang pesta hari raya bulan Caitra. Tumben? Ya, aku juga heran. Dulu dia tidak pernah punya keinginan seperti itu. Sekarang tiba-tiba saja ingin. Aneh juga ya. Mau mencari Ken Arok barangkali? Kau jangan jadi gila lagi. Coba saja kau pikir. Selama 4 hari berturut-turut, beliau pergi ke Taman Sari. Dengan harapan dapat berjumpa lagi dengan Ken Arok. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak nongol. Tapi di alun-alun juga